Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast STIS Surakarta bersama saya Korifah Arum di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, minggu ini kita sudah masuk di pertemuan ke-7. Setelah kemarin kita membahas komunikasi melalui surat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar korespondensi bisnis. Langsung aja, capaian pembelajaran di minggu ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan agar mampu memahami mengenai pengertian dan fungsi surat bisnis, pengelompokan surat, bagian surat dan bentuk surat, bahasa surat, format lipatan surat, dan amplop, dan contoh-contoh surat bisnis. Nah, kita di awal akan membahas dulu mengenai surat dan surat bisnis. Nah, kalau surat pasti semua juga sering dengar ya, surat. Nah, surat ini adalah komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak ke pihak lain, baik yang itu berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Kemudian ada surat bisnis. Ya, kalau surat bisnis jelas untuk menyampaikan informasi tertulis yang kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Kemudian ada korespondensi. Nah, korespondensi ini adalah hubungan yang terjadi antara pihak-pihak terkait, baik itu pengirim dan penerima dalam surat menyurat. Jadi bisa disebut juga korespondensi ini sebagai kegiatan surat menyurat gitu. Nah, kemudian ada korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis ini adalah suatu kegiatan korespondensi antara satu pihak dengan pihak lain, baik secara perorangan maupun lembaga yang berkaitan tentunya dengan dunia bisnis gitu. Nah, ini ada fungsi surat bisnis. Yang pertama itu sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Nah, kemudian menjadi alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan serta gagasan. Kemudian surat bisnis juga bisa berfungsi sebagai alat bukti tertulis. Misalnya kayak bukti pembelian seperti itu. Nah, kemudian alat untuk mengingat. Misalnya dengan surat kita bisa diarsipkan, kemudian apabila kita lupa kita bisa membukanya kembali gitu. Kemudian bukti sejarah, pedoman kerja, serta media promosi bagi pengirim surat. Nah, surat ini dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama, pengelompokan surat menurut wujudnya. Jadi pengelompokan surat menurut wujudnya ini dibagi menjadi beberapa macam. Ada surat tertutup, kartu pos, warkat pos, memorandum dan nota, telegram dan telex, serta surat tanda bukti. Kalau surat tertutup itu misalnya kayak surat terus dimasukkan ke dalam amplop, itu surat tertutup atau bersampul. Nah, kalau warkat pos itu surat yang bisa menjadi amplop sekaligus. Jadi bedanya dengan surat tertutup, kalau surat tertutup kan terpisah surat dan amplop. Kalau warkat pos ini menjadi satu gitu. Nah, kemudian pengelompokan surat menurut pemakaiannya ini ada surat pribadi, surat dinas, surat bisnis, dan surat sosial. Kalau surat bisnis ya berkaitan dengan urusan pribadi atau personal. Kalau surat bisnis ini berkaitan dengan kegiatan dinas atau kegiatan dinas di lembaga tertentu misalnya. Nah, kemudian surat bisnis ini tentu saja berkaitan dengan bisnis. Kemudian surat sosial ini ya berkaitan dengan kegiatan sosial. Nah, untuk mengelompokkan surat menurut banyaknya jumlah sasarannya 7, ini ada surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Kalau surat biasa ya tidak ditujukan untuk orang-orang tertentu ya, dibagikan secara umum. Nah, kemudian ada pengelompokan surat menurut sifatnya. Ini ada juga surat biasa, surat konfidensial, dan surat rahasia. Surat biasa ya surat itu tidak bersifat rahasia gitu. Dan kalau surat konfidensial ini surat rahasia tapi ditujukan untuk kalangan-kalangan tertentu. Dan juga surat rahasia ini tentu saja surat
yang ditujukan hanya untuk orang-orang tertentu dan tidak untuk masyarakat umum misalnya. Kemudian ada pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Ini ada surat segera dan surat kilat. Nah, pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya ini ada surat pemesanan produk, surat tugas, surat perintah kerja, dan juga surat penolakan kerja. Ini ada bagian-bagian surat, ini ada kepala surat, tanggal surat, nomor, lampiran, dan hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, nama jelas, penanda tangan, tembusan, dan inisial. Nah, ini saya udah kasih contoh dari surat. Ini ada bagian surat ini yang di bagian atas, kemudian ada tanggal suratnya di bagian kanan atas, kemudian nomor, lampiran, dan hal ini ada di kiri di atas, kemudian alamat tujuan, salam pembuka, misalnya dengan hormat, kemudian paragraf pembukanya apa, kemudian diisi dengan paragraf isi, dan dari paragraf penutup. Jangan lupa juga memberikan salam penutup, tanda tangan, di sini bisa dikasih tanda tangan, kemudian nama jelas, penanda tangan. Untuk tembusan dan inisial ini biasanya ada di kiri bawah. Kemudian ada bahasa surat. Agar pesan yang disampaikan itu komunikatif dan mudah dipahami, sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam surat menyurat, seperti bagaimana pemilihan kata, pemakaian ejaan yang sempurna, penyusunan paragraf, dan penyusunan kalimatnya. Nah, ini ada contoh format lipatan surat. Jadi ada format lipatan surat ini juga ada beberapa macam. Ini ada lipatan baku, ada lipatan setengah baku, lipatan akordion, lipatan setengah akordion, lipatan tunggal, lipatan paralel, lipatan Prancis, model Prancis, dan model Baron. Ini bisa dilihat ya contohnya di PPT. Kemudian bentuk amplop. Amplop juga ini dibedakan dari beberapa macam. Yang pertama ada amplop berdasarkan wujudnya. Amplop berdasarkan wujudnya ini ada amplop biasa dan amplop berjendela. Berdasarkan ukurannya ada amplop resmi, amplop kartu, amplop bisnis, amplop pendek, amplop panjang, dan amplop besar. Kemudian berdasarkan penggunaannya ini ada amplop katalog, amplop mata berkait, dan amplop kancing bertali. Nah, contohnya seperti apa sih? Ini udah saya kasih contoh beberapa contoh surat bentuk beberapa contoh amplop maksud saya. Ini ada amplop biasa. Kalau amplop biasa ya amplop biasa yang seperti yang sering kita lihat. Kemudian amplop berjendela, ini amplop berjendela. Kemudian amplop resmi bisa dilihat ya di PPT, kemudian amplop katalog, amplop mata berkait, dan amplop kancing bertali seperti yang biasa-biasa untuk mengirim surat lamaran kerja, mengirimkan dokumen, itu biasanya menggunakan amplop besar, yaitu amplop mata berkait maupun amplop kancing bertali. Nah, ini juga ada contoh-contoh surat bisnis, bisa dilihat juga nanti di PPT contoh-contohnya. Ini ada contoh surat pemesanan produk misalnya seperti apa contohnya, terus surat konfirmasi, misalnya surat konfirmasi pemesanan produk, itu bisa juga dilihat nanti. Nah, kemudian ada juga contoh surat pengaduan, kemudian contoh surat kuasa, nanti bisa dibaca ya teman-teman di PPT, nanti saya lampirkan juga. Nah, itu materi kita terkait dengan korespondensi bisnis. Apabila nanti ada yang masih bingung bisa ditanyakan, ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung, bisa di LMS atau di Google Classroom, nanti akan saya jawab di sana ya. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.